Nah, begini ternyata Facebook kita bisa diretas orang lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, netizen, kasus peretasan akun Facebook sangat marak terjadi dibandingkan peretasan sosial media lainnya. Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Lalu, adakah tips agar akun Facebook kita aman? Dan adakah solusi untuk mengembalikan akun Facebook jika berhasil diretas? Mari kita bahas. Jika akun Facebook kalian diretas, masalah bisa panjang. Sebab beberapa aplikasi lain bisa diambil alih karena menggunakan login Facebook, seperti Instagram, Spotify, Free Fire, PUBG, dan lain sebagainya. Jadi, jika akun Facebook kalian dimiliki orang lain, artinya akses ke aplikasi atau platform yang menggunakan login Facebook bisa bebas dilakukan. Perlu diketahui nih, untuk bisa membobol akun Facebook kita, pelakunya perlu mengetahui alamat email atau nomor HP atau ID akun Facebook kita, dan pastinya password atau kata sandi kita. Berikut beberapa metode membobol atau membajak akun Facebook yang wajib kalian ketahui. Yang pertama ada phishing. Apa itu phishing? Phishing secara bahasa artinya memancing, karena phishing diambil dari kata phishing. Jadi, phishing adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengambil informasi Facebook seseorang. Biasanya, phishing yang sering digunakan yaitu dalam bentuk link atau URL atau tautan. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Biasanya, si hacker atau si pelakunya membuat web phishing untuk menjerat korbannya. Bisa dibuat di Google Form, cPanel, Termux, Anomor, dan sebagainya. Tutorialnya bertebaran di internet, jadi tidak perlu menjadi seorang hacker dulu untuk bisa melakukan atau membuat phishing. Lalu, jika pelakunya sudah mempunyai web phishing, bisa dipastikan selanjutnya pelaku akan menyebarkan link phishing itu. Dalam penyebaran link phishing ini, biasanya pelaku akan menggunakan modus-modus tertentu. Jika pelaku menargetkan orang-orang yang mesum di internet, maka pelaku akan menyebarkan link phishing dengan modus porno. Bisa jadi konten porno yang sedang viral akan dijadikan modusnya dalam beraksi. Bisa juga pelaku menargetkan para gamer pemburu diamond Free Fire gratis atau game lainnya. Contohnya, kita diberikan sebuah link yang mencurigakan, namun kita ingin memastikan itu link phishing atau bukan. Nah, ketika kita mengklik link tersebut, biasanya kita dimintai untuk mengisi informasi akun Facebook kita, seperti email atau nomor HP dan kata sandi. Setelah kita memberikan informasi tersebut, maka si pelaku sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, di sini saya akan membagikan trik ketika kalian berhadapan dengan link phishing. Sebelum kalian memberikan informasi yang valid, coba kalian gunakan informasi yang ngasal. Email ngasal, password ngasal. Bisa dipastikan kalian tetap bisa login walaupun memberikan informasi yang salah. Itu terjadi karena web phishing tersebut memang dibuat sedemikian rupa. Artinya tidak perlu informasi ngasal atau salah. Phishing ini bisa terjadi kepada siapa saja dan tidak terbatas hanya kepada pemilik Facebook saja yang bisa menjadi korbannya. Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya bisa kena phishing juga. Sebenarnya, korban phishing ini didasari sikap ketidaktelitian. Ingat, tidak teliti. Tidak teliti. Pertama, perhatikan URL web. Bisa jadi URL-nya ngasal atau tanpa SSL. SSL ditandai dengan logo gembok yang terkunci. Untuk situs besar seperti Facebook atau Instagram pasti menggunakan SSL. Kedua, perhatikan email masuk. Berdasarkan pengalaman orang-orang yang pernah kena phishing via email, karena tidak jeli dalam melihat email pengirim,
Mungkin juga ditambah faktor terburu-buru dan akhirnya si korban masuk ke link phishing lalu menyerahkan informasi loginnya tanpa berpikir panjang. Ketiga, perhatikan aplikasi yang diinstal. Mendownload aplikasi dari sumber yang tidak terpercaya bisa memungkinkan menjadi korban phishing karena kita tidak tahu skrip atau apa yang ditanamkan di dalam aplikasi tersebut. Jadi, saran saya telusuri dulu aplikasi yang kalian dapatkan dari sumber yang tidak terpercaya. Nah, jika kalian punya pendapat lain tentang phishing, coba tulis di kolom komentar. Yang kedua, dictionary attack. Pada dasarnya, dictionary attack adalah pengembangan dari brute force attack, yaitu sebuah teknik memecahkan kode dengan mencoba satu persatu kemungkinan secara berulang. Cara ini seperti bermain tebak-tebakan. Keuntungan dari metode dictionary attack adalah waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Sedangkan kelemahan dari metode ini adalah hanya dapat menebak password yang terdiri dari kombinasi kata-kata yang terdapat pada kamus. Artinya, jika password pengguna menggunakan kombinasi huruf dan angka yang tidak terdapat dalam kamus, maka password tidak akan tertebak. Berbeda halnya dengan phishing, teknik ini mengandalkan suatu aplikasi atau software untuk dieksekusi. Lalu, tips untuk aman dari serangan ini. Buatlah kata sandi yang sulit ditebak tapi mudah diingat. Jangan gunakan kata sandi dari informasi pribadi kamu. Namun gunakan kombinasi dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter, dan tidak menyertakan kata-kata seperti dalam kamus. Untuk versi Android, ada aplikasi Termux yang bisa digunakan untuk melakukan dictionary attack atau brute force attack. Lalu untuk versi desktopnya ada software bernama Hydra atau langsung ke OS Kali Linux karena di situ terdapat banyak toolnya. Yang ketiga, keylogger. Keylogger atau perekam ketikan merupakan sebuah perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan untuk memantau penekanan tombol papan ketik. Sebuah perekam ketikan biasanya akan menyimpan hasil pemantauan penekanan tombol papan ketik tersebut ke dalam sebuah berkas catatan atau log file. Bahkan beberapa keylogger tertentu dapat mengirimkan hasil rekamannya ke email secara berkala. Menurut saya, keylogger dalam bentuk perangkat lunak atau software atau aplikasi lebih mudah untuk digunakan. Karena bisa saja aplikasi keylogger ini diinstal secara diam-diam atau dimasukkan ke dalam aplikasi lain yang padahal berisikan keylogger. Tidak terbatas di desktop atau di laptop saja, bahkan di Android pun kian banyak aplikasi keylogger. Jika kalian nggak percaya, boleh dicek di Google. Bisa saja kalian menggunakan device orang lain. Katakanlah komputer warnet untuk login ke akun Facebook dan di komputernya terinstall keylogger. Maka otomatis ketikan kalian akan terekam. Lalu bisa saja informasi kalian akan disalahgunakan. Tips agar tidak menjadi korban keylogger di kasus begini, ya kalian harus melihat kontrol panel untuk mengetahui softwarenya. Lalu untuk kasus keylogger di Android ada dua kemungkinan. Pertama, tidak sengaja terinstall bersamaan dengan aplikasi yang tidak jelas sumbernya. Kedua, bisa saja diinstal oleh orang terdekat kalian, misalnya pacar atau istri. Tips agar tidak menjadi korban keylogger di Android yaitu, kalian harus pastikan sumber dari aplikasi yang kalian download, dan rutin cek dan recek aplikasi yang terinstall di HP kalian. Jika ada aplikasi yang mencurigakan, silakan ditelusuri dulu. Dan jika aplikasi tersebut memang tidak begitu penting, silakan dihapus saja. Dari ketiga faktor yang sudah kita bahas, korbannya bisa siapapun. Yang terpenting selalu hati-hati dan teliti. Lalu kalau sudah menjadi korbannya gimana? Oke, di video selanjutnya akan kita bahas itu. Ikuti terus channel ini dengan hantamkan tombol merah di bawah. Cukup sekian dan sampai jumpa.